فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 63 dari Tulu'ul Badroin, Akidah Imam Ar-Raziyain. Catatan kakinya di sini af'alul ibad khalaqahallah wa qaddaraha. Seluruh amalan para hamba itu diciptakan, ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan. Walaupun kita yang menginginkan, walaupun kita yang merencanakan, merancang dan melaksanakan, tapi semuanya tidak lepas dari takdir dan izin dari Allah Ta'ala. Wahiyya min iktisabatil ibad. Amalan-amalan tadi bagian dari usaha para hamba. Makanya kalau kebaikan, kita diwajibkan memuji Allah, dan kita juga boleh memuji orang-orang yang berbuat baik, memuji para nabi, memuji para rasul, memuji para ulama, memuji para mujahidin. Memang orang baik layak dipuji. Karena apa? Mereka yang mengusahakan, merencanakan dan sebagainya. Tetapi pujian tertinggi adalah pada Allah, karena Dia yang mengizinkan itu terjadi. Nah, sebaliknya kalau musibah, pelakunya yang dicela. Sementara Allah tetap dipuji karena Allah mengizinkan siapa yang layak untuk diizinkan melakukan maksiat tadi. Untuk orang-orang yang baik, Allah tahu hatinya baik. Terkadang kita ingin berbuat buruk, ternyata Allah menghalangi. Baik. Maka ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Tidak semua orang diizinkan berbuat buruk. Nah, berarti yang diizinkan berbuat buruk memang dianya yang hatinya buruk, maka Allah izinkan sekalian. Memang hatinya buruk. Tapi yang hatinya baik, cuma dia masih manusia, masih tidak maksum, terkadang digoda syaitan untuk berbuat buruk, seringkali Allah menghalangi. Menunjukkan bahwasanya seluruh keburukan yang terjadi tetap Allah itu dipuji. Pelakunya yang dicela karena memang dia yang buruk, sampai-sampai Allah mengizinkan dia berbuat buruk tadi. Dalam segala hal takdir Allah itu baik. Allah maha baik dan Allah terpuji dalam segala urusan. Makanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan penduduk neraka masuk ke dalam neraka dalam keadaan memuji Allah Ta'ala. Tahu bahwasanya Allah telah memberikan keadilan dalam masalah ini. Kita diizinkan berbuat buruk, ini adil karena Allah tahu hati kita memang buruk dan seterusnya. Nah, kita yang dicela karena memang kita yang menginginkan itu semua dan terlaksana. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi wasatiyati ahli sunnah wa adlihim, ada wawunya ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata tentang kelurusan ahlu sunnah dan keadilan mereka, tidak berlebihan dan tidak kurang. Wajadtu hizballahi wa rasulihi wa ansara sunnatih, dan saya mendapati golongan Allah dan Rasulnya dan para penolong sunnah Rasulnya, hum ahaqqu biha. Boleh ahaqqu, boleh ahatto, tergantung niat kita hum sebagai apa di sini. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan wasatiyah, disifati sebagai golongan yang pertengahan. Wa ahlaha, dan memang mereka adalah ahlul wasato. Wa hum fi hadhil mas'alati wa ghairiha minal masail. Mereka ahlu sunnah itu di dalam masalah ini dan masalah-masalah yang lain, as'adu bil haqq. Mereka lah orang yang paling berbahagia dengan kebenaran. Yang paling berhak mendapatkan kebenaran dan berbahagia dengan itu adalah ahlu sunnah. Min jami'i tawaif, daripada kelompok-kelompok yang lain yang mengklaim benar tapi dilihat dari dalil, oh salah dalam bagian ini. Misalkan fa innahum yusbituna qudratallahi ala jami'il mawjudat, karena ahlu sunnah menetapkan takdir Allah, qudrah yaitu kekuasaan, terhadap seluruh apa yang ada, minal a'yani wal af'al, berupa zat-zat dan perbuatan-perbuatan, semuanya masuk dalam qudratullah. Sebagaimana zat itu Allah yang menciptakan, maka perbuatan zat-zat yang ada itu juga bagian dari takdir Allah. Karena Allah Rabbul Alamin. Wa masyiatihil ammah. Ini maktuf kemana ternyata? Wa masyiatahul ammah, gitu kan? Yaitu ahlu sunnah menetapkan kehendak Allah yang bersifat menyeluruh, semuanya masuk dalam kehendak Allah. Wa yunazzihunahu ay
yakuna fi mulkihi ma la yaqdiru alaih. Dan ahlu sunnah menyucikan Allah untuk adanya keyakinan bahwasanya di dalam kekuasaan Allah ada perkara yang tidak Allah kuasai. Katanya Rabbul Alamin. Kenapa? Untuk zat Allah yang mencipta, sementara af'al hamba Allah bukan penciptanya. Ini tentunya mencela Allah sebenarnya orang-orang Mu'tazilah itu. Berarti af'al hamba ini juga Allah yang mencipta, cuma ada sebabnya. Allah yang mengizinkan, ada sebabnya, dan seterusnya. Wala huwa waqi'un tahta masyiatih. Ahlussunnah menyucikan Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tapi tidak di bawah kehendak Allah. Jelas semuanya di bawah kehendak Allah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Wala yaf'aluna illa min ba'di masyiatih. Dan tidaklah para hamba melakukan sesuatu kecuali setelah kehendak Allah. Setelah Allah menghendaki itu terjadi. Tapi kenapa dikehendaki terjadi? Ada sebabnya. Kenapa sampai Allah menakdirkan si fulan mencuri, atau si fulan berjudi, atau si fulan merompak, atau apa mungkin menerima rasuah? Ada sebabnya. Bukan Allah yang salah, tapi pelakunya itu sendiri yang salah. Allah tahu niat dan isi hati dia. Akhirnya diizinkan atau terkadang tidak diizinkan. Wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ahlussunnah menetapkan bahwasanya apapun yang Allah inginkan itu akan terjadi, dan apapun yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Wala takhsisa indahum fi hatainil qadiyataini biwajhin minal wujuh. Bagi Ahlussunnah tidak ada pengkhususan di dalam dua perkara ini dari sisi manapun. Dari masalah apa ini? Masyiah dan adamul masyiah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, apapun, tak ada perkecualian. Demikian pula apapun yang tidak Allah inginkan tak mungkin terjadi tanpa ada perkecualian. Jadi tidak seperti yang dibayangkan oleh konsekuensi dari akidah Mu'tazilah. Sebenarnya Allah ingin si fulan itu masuk Islam, tapi si fulan mampu memberontak dari keinginan Allah. Akhirnya tak jadi yang Allah inginkan itu. Ini tak mungkin. Kalau sampai dia mati kafir, berarti memang Allah tidak menginginkan dia itu sebagai seorang muslim. Ini keinginan yang sifatnya masyiah, yaitu apa? Yang sifatnya takdir itu. Demikian pula misalkan Allah tidak ingin si fulan itu lahir. Tahu-tahu entah bagaimana dia mampu lahir di dunia. Tak mungkin itu. Gimana itu terjadi? Ini tidak ada taksis sama sekali, sebagaimana itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir dalam usul fikih. Boleh dikatakan hampir semua dalil-dalil syar'i yang umum itu sudah ada pengkhususnya, kecuali kata beliau kurang lebih 4 dalil. Di antara adalah syumuliyah masyiatillah. Tak ada pengkhususan. Betul-betul semua untuk masyiah Allah yang memang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang Allah kehendaki tidak terjadi tak mungkin akan terjadi walaupun manusia mengusahakan. Ini dalil umum, tak ada pengkhususan sama sekali. Kemudian kata beliau wal qadru indahum qudratullahi ta'ala. Takdir menurut Ahlussunnah adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Sebagaimana itu jawaban Imam Ahmad dipuji oleh Imam Ibnul Qayyim. Jawaban yang paling singkat menunjukkan kedalaman ilmu. Ketika Imam Ahmad ditanya apa sih takdir Allah, maka Imam Ahmad mengatakan qudratullah, qadarullah qudratuh. Ini aja perlu pemahaman yang sangat mendalam, akal yang hebat untuk memahami itu. Yaitu hakikat takdir Allah adalah kekuasaan Allah. Makanya barang siapa mengatakan Allah tidak punya takdir, berarti hakikatnya dia mengingkari Allah punya kekuasaan, punya kekuatan, atau membatasi Allah hanya punya takdir pada a'yan, pada zat, tapi untuk af'al tidak. Berarti hakikatnya dia membatasi qudratullah. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segalanya. Berarti kuasanya Allah berlaku pada zat, juga berlaku pada fi'il-fi'il para hamba. Ini jawaban yang sangat ringkas dan tepat sekali. Barang siapa mengatakan takdir Allah terbatasi oleh sesuatu, berarti seakan-akan dia mengatakan kekuasaan Allah itu terbatasi. Nah, ini bukan orang muslim. Seluruh alam semesta di bawah kekuasaan Allah. Bagaimana Anda membatasi? Makanya Rasulullah mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini, membatasi kekuasaan Allah. Sebagaimana majusi, ada Tuhan cahaya,
Kekuasaannya hanya pada yang baik-baik. Ada Tuhan kegelapan, kekuasaannya berlaku pada yang gelap-gelap, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk. Nah, kekuasaan Allah berlaku mutlak pada segalanya. Baik. Wa ilmuhu wa masyiatuhu wa khalquh. Inilah hakikat dari takdir Allah, mencakupi syumuliyah qudratullah, kekuasaan Allah yang tak ada batas, juga ilmu Allah yang tidak ada tepinya, dan kehendak Allah yang sama ya, tidak ada sempadannya, dan penciptaan yang Allah berikan yang tidak ada yang mampu untuk mengaturnya dan membatasinya. Terserah Allah menciptakan apapun, itu terserah Dia, tak ada yang mampu membatasi. Fala yataharraku dzarratun fama fawqaha illa bimasyiatih. Maka tidak ada satu zarrah pun makhluk di alam semesta ini yang bergerak atau yang lebih besar dari zarrah kecuali itu dengan kehendak Allah. Sampai bahkan gerakan, kalau orang zaman sekarang mungkin partikel-partikel apa itu, atom atau neutron atau proton. Karena kadang orang-orang yang sudah di U itu mereka meremehkan dakwah salafiyah, mereka ketinggalan zaman. Justru kalian yang jauh tertinggal Yaman. Tertinggal apa zaman? Bukan Yaman ya. Yaman memang tertinggal. Perang terus dan mabuk terus, gimana tidak tertinggal. Tapi yang ahlu sunnahnya justru mereka tidak tertinggal. Karena mereka mengikuti wahyu. Kecuali adalah dengan kehendak Allah, dengan ilmunya Allah dan kekuasaan Allah. Semua gerakan itu adalah hasil dari ciptaan Allah, kehendaknya, ilmunya, dan kekuasaannya. Kalau tidak, kita tak punya kuasa. Walaupun kita sudah minum Milo 7 cawan, tak akan punya kuasa kita. Tapi Allah yang memberikan kekuasaan tadi. Kalau tidak, kenapa anak muda banyak tak mampu sholat duha, sholat witir? Bapak-bapak tua yang 70 tahun mampu. Dari mana kekuasaan itu? Bapak tua tak lagi minum Milo, kita tahu. Dan seterusnya. Berarti ini kekuasaan bukan dari susu atau apa, tapi dari Allah Ta'ala. Ayo. Kemudian apa ini ya? Fahimakah ya? Fahimal mu'minuna bi la haula wala quwata illa billah alal haqiqah. Kaum mukminin ataukah fahum ya? Fahumul mukminun. Ya tadinya fahum berarti. Maka mereka lah ahlu sunnah, itulah kaum mukminin. Al-mu'minuna bi la haula wala quwata illa billah. Ahlu sunnah itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada kalimat ini, kalimat hauqalah. Tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah secara hakiki. Betul-betul ini adalah bantuan dari Allah. Kita sudah berusaha mungkin bawa kemah, bawa tikar untuk berhilah, tahu-tahu hujan, tak jadi. Tapi Allah lah yang membantu, Allah lah yang menakdirkan itu. Idza qala laha ghairuhum alal majaz. Apabila yang selain ahlu sunnah wal jamaah mengatakan la haula dan seterusnya ini majaz. Ucapan siapa? Ucapan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan segala sesuatu itu dengan usaha manusia. Tidak ada kekuatan dari Allah, tidak ada takdir dari Allah. Kalimat la haula dan sebagainya ini majaz saja katanya. Nauzubillah. Idzil alamu ulwiyuhu wa sufliyuhu. Karena alam ini semua, alam atas dan alam bawah, wa kullu hayyin yaf'alu fi'lan, setiap makhluk yang hidup yang melakukan suatu perbuatan, fa inna fi'lahu biquwwatin fihi alal fi'il. Karena perbuatan dia itu dengan sebab kekuatan yang ada pada dirinya. Iya, jelas tanpa power tak mampu apa-apa kita. Nah, sekarang power ini siapa yang mencipta? Kekuatan ini siapa? Nah, terkadang orang lupa itu. Kekuatan untuk melakukan sesuatu. Wa huwa fi haulin min tarkin ila fi'il. Orang ini ketika hendak melakukan fi'il, dia berada dalam suatu haul, yaitu usaha. Dari semula tarkul fi'il menjadi ijadul fi'il. Semula tidak berbuat menjadi berbuat. Ini usaha. Wa min fi'lin ila tarak. Demikian pula sebaliknya. Semula bekerja, berusaha, berbuat, lalu kemudian berhenti. Ini yang namanya haul, tahawul, yaitu perubahan, perpindahan. Wa min fi'lin ila fi'il. Terkadang manusia atau makhluk hidup secara umum berpindah dari suatu perbuatan ke perbuatan yang lain.
Wa dzalika kulluhu billahi ta'ala. Itu semua adalah dengan pertolongan Allah Ta'ala, la bil abad, bukan dengan kekuatan hamba itu sendiri. Kadang kita sudah merencanakan habis ini setelah masak saya mau bangun rumah misalkan, tahu-tahu ada telepon untuk kerja yang lain, tak jadi. Menunjukkan ini semua adalah dengan pertolongan Allah baru terjadi. Banyak kemungkinan yang tidak kita perkirakan. Ada orang yang keluar untuk ke pasar, tahu-tahu eksiden, tak jadi. Menunjukkan ini di luar kekuasaan kita, di luar kekuatan kita. Wa yu'minuna bi anna may yahdihillahu fala mudhillalah. Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah pada dia. Dengan pengetahuan dan keyakinan itulah jiwa kita selalu bergantung pada Allah, jiwa Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ya barang siapa tawakal pada Allah, Allah yang akan mencukupi segalanya, tidak perlu takut. Ilahuna wallahu a'lam.